Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita selalu dalam perlindungannya dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, sholawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang terhormat Bapak Abdul Mukid STHIMAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Tauhid yang telah memperkenalkan saya untuk menyampaikan materi yang membahas tentang alam kubur dan akhirat. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alivia Mutiara Viva dengan NIM 203200010. Kelas PGMIA, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Negeri Agama Islam Negeri Ponorogo. Setelah manusia mati dan tertimbun oleh tanah, maka manusia akan mengalami fase alam barzah. Meskipun telah mati, manusia tetap melihat keadaan sekitar, seperti hancurnya daging, urat, tulang di tubuh manusia. Manusia yang sudah mati juga dapat merasakan sedih, sakit, bahagia, dan dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi sekelilingnya. Al-Quran tidak dapat menerangkan secara pasti mengenai lamanya dalam waktu antara tiupan trompet yang pertama dengan yang kedua. Ada riwayat hadis yang menyatakan bahwa waktunya adalah 40. Namun tidak dijelaskan apakah 40 hari, 40 bulan, ataukah 40 tahun. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ditanyakan dengan hal tersebut, beliau menjawab, "Aku enggan." Maksudnya, beliau enggan menanyakan kepada Rasulullah SAW atau enggan menjelaskan kepada sahabat yang lain karena hal ini tidak dianggap tidak banyak manfaatnya. Setelah alam semesta hancur sehancur-hancurnya, Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi dan langit yang sama sekali baru. Dia menciptakan alam yang berbeda dengan alam dunia, yakni alam akhirat. Selanjutnya, itulah penjelasan dari saya sedikit tentang alam barzah. Selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian alam kubur. Alam barzah atau yang dikenal dengan alam kubur merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Alam barzah juga merupakan tempat persinggahan sementara jasad atau makhluk yang sampai dibangkitkannya pada hari kiamat. Pada saat di alam barzah, penghuninya akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat Munkar Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pertanyaan apa saja sih yang diberikan oleh malaikat Munkar Nakir di dalam kubur. Man Robuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh malaikat Munkar Nakir di alam kubur yang telah dibocorkan oleh Rasulullah. Tetapi tidak semua manusia dapat dengan mudah menjawabkan
pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebab jawaban kita akan berbeda dan senantiasa bergantung kepada bekal amal ibadah dan keimanan kita. Selain itu, setan-setan yang senantiasa mengganggu manusia juga akan datang di dalam alam kubur untuk terus memberikan tipu daya dan menyesatkan kita. Imam Tirmizi dalam Nawadirul Usul yang dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani meriwayatkan dari Sufyan al-Sauri, ketika mayat ditanyakan oleh malaikat Munkar Nakir, "Siapa Tuhanmu?" Setan langsung memperlihatkan dirinya pada mayat tersebut dan menunjuk pada dirinya sambil berkata, "Hai mayat, saya Tuhanmu." Jika jasad tidak memiliki bekal amal ibadah yang kuat, maka jasad itu akan menirukan kata-kata setan bahwa dia adalah Tuhannya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga keimanan kita agar kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kubur. Selanjutnya kita akan membahas siksa apa saja dan pahala apa saja di kubur. Azab dan nikmat kubur ini adalah perkara yang gaib. Meskipun hal ini adalah perkara gaib, namun kita sebagai orang yang beriman tetap meyakini dan membenarkan azab dan nikmat kubur. Bahkan dalil-dalil tentang azab dan nikmat kubur sangatlah banyak, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Siksa kubur sangatlah kejam, sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kami bersama Rasulullah SAW, maka kami mendengar suara dengar hebat lagi dahsyat. Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tahukah kamu sekalian apakah suara ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasul Maha mengetahui." Beliau bersabda, "Ini adalah suara batu yang dikirim atau dilontarkan ke dalam neraka jahanam sejak 70 tahun dan sekarang batu itu sampai di dasarnya." Allah juga berfirman mengenai Fir'aun dan pengikutnya yang diazab kubur dan ditampakkan neraka bagi mereka saat pagi dan petang. Dan Fir'aun beserta pengikutnya dikepung oleh azab yang sangat buruk kepada mereka, dinampakkan mereka kepada pagi dan petang, dan pagi hari terjadi kiamat. Dikatakan kepada mereka, "Masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Surat Al-Mu'min ayat 45-46. Kejam sekali bukan siksa neraka itu? Selanjutnya, kita akan membahas apa saja pahala yang ada di dalam kubur. Pahala yang kita dapat lakukan adalah orang yang mengajarkan ilmu, menyempatkan mengalirkan sungai atau melebarkan aliran sungai, menggali sumur, menanamkan pohon kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf Al-Quran, meninggalkan anak-anak yang saleh yang diminta ampun oleh orang tuanya yang sudah meninggal. Hal itu yang kalian bisa kerjakan agar kalian mendapat pahala. Selanjutnya kita akan membahas Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkan manusia dari alam kubur untuk diarahkan kepada mahsyar. Pada waktu itu manusia dibangkitkan dari alam kubur. Beberapa pendapat mengatakan bahwa ketika itu ruh manusia disatukan kembali dengan tubuhnya. Meskipun demikian, keadaan tubuh manusia tersebut tergantung pada amal dan perbuatannya masing-masing. Mereka dibangkitkan untuk dikumpulkan kepada mahsyar dan ditimbang amal-amalnya.
Menurut sabda Rasulullah SAW, manusia akan menuju ke tempat tersebut dengan 3 cara, yaitu berkendara, jalan kaki, dan berjalan dengan wajahnya. Semua itu tergantung kepada amal masing-masing. Salah satu dalil menceritakan tentang Yaumul Ba'ats pada surat Az-Zumar ayat 68. Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab adalah hari penghitungan amal, di mana hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan alasannya masing-masing. Pada hari itu, manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah seluruh manusia sampai di padang mahsyar, seluruh amal perbuatannya selama hidup akan dihitung atau ditimbang. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun orang-orang yang memberikan kitab dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan periksaannya yang mudah. Quran Surat Insyiqaq ayat 7-8. Dari pernyataan ini, Syekhul Islam menjelaskan bahwa Allah akan menghisap seluruh makhluknya, namun termasuk menggunakan lafaz bermakna umum yang dimaksudkan adalah tertentu saja, yaitu khusus yang Allah berbebani syarat karena memberlakukan proses hisab itu pada amalan baik dan buruk hamba yang mukallaf, mencakup manusia dan jin. Begitu pula Syekh Abu Usman menyatakan bahwa hisab itu juga mencakup jin karena mereka mukallaf. Oleh karena itu, jin kafir masuk ke dalam neraka sebagaimana disebut menurut nas syarat dan ijma. Selanjutnya kita akan membahas tentang jembatan Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim adalah sebuah ungkapan atau istilah yang disebut dalam banyak ayat Al-Quran Al-Karim. Secara bahasa, syirat berarti jalan yang mudah dilalui, sedangkan arti mustaqim adalah yang lurus, serta tidak bengkok dan cacat. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi menjelaskan, Shiratal Mustaqim adalah jalan yang jelas dan gamblang yang bisa mengantarkan menuju Allah dan surganya, yaitu dengan mengenal kebenaran serta mengamalkannya. Sedangkan Syekh Shalih Fauzan dan bin Hafizullah menjelaskan, yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim adalah Islam dan Al-Quran dan Rasul. Ketiganya dinamakan dengan jalan karena mengantarkan kepada Allah. Sedangkan Al-Mustaqim maknanya adalah jalan yang tidak bengkok, lurus, jelas, dan tidak akan tersesat orang lain yang melaluinya. Perbedaan penjelasan para ulama tentang arti Shiratal Mustaqim tidaklah saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Bahkan penjelasan tersebut saling melengkapi. Maka dapat disimpulkan bahwa dari penjelasan atas Shiratal Mustaqim adalah agama Islam yang telah sangat jelas dan gamblang yang harus diamalkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sehingga menjadikannya keyakinan para muslim akan membuat perilakunya masuk ke dalam surga Allah, dan menjalani hal ini dengan jalan yang ditempuh oleh para nabi serta rasul dan para sahabat. Jembatan Shiratal Mustaqim juga sebagai penentu akhir seorang mukmin berada di dalam surga. Jembatan tersebut satu persatu orang melintasi jembatan yang sangatlah tipis dan tajam. Pinggir-pinggirnya penuh dengan besi melengkung dan penuh duri. Pengait akan mencelakakan siapapun yang melintasnya kecuali yang akan diselamatkan Allah. Sulit sekali ya, bukan? Makanya jika kita ingin masuk surga,
Jika kita ingin masuk surga, kita harus memperbanyak ibadah dan mencari pahala agar kita dapat menikmati kenikmatan di surga. Seperti pembahasan kita selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang surga. Surga adalah sebuah nama yang telah dikenal setiap manusia, baik muslim maupun kafir, sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan. Namun hanya muslimlah yang berhak untuk tinggal di surga. Namun orang-orang kafir tempat kebalikannya adalah neraka. Surga adalah sebuah tempat di alam akhirat di mana para hambanya dan tindakannya benar dan berbahagia akan tinggal di sana dan akan mendapat kenikmatan ilahi. Dalam Al-Quran, kata surga telah dieksploitasi dengan berbagai arti dan maknanya. Para musafir berdasarkan dengan ungkapan jannati, dua surga, dengan memuat dalam ayat Quran surat Al-Rahman, dan begitu juga dengan memakai penafsiran-penafsiran yang ada dalam riwayatannya, dan begitu juga dengan pemakaian kata jannati yang berdasarkan ayat ini dikhususkan bagi orang-orang yang ikhlas dan tawadu. Surga sebuah spiritual dan sebuah surga materi, yang satu untuk manusia dan satunya untuk jin. Satu sebagai ganjaran dan ketaatan, yang lain sebagai ganjaran meninggalkan ketidakpatuhan. Satu surga ganjaran dan satu surga yang muncul dari karunia Allah. Dua surga yang berbeda ini dari aspek bahan bangunan emas dan perak. Dua surga menurut perbedaan fungsi dan ungkapan surga Aden dan surga Jannah yang berkali-kali diulang di beberapa ayat Al-Quran. Dalam surat Ar-Rahman ayat 62 juga menginstruksikan dua surga dengan kalimat min dunihima, dan selain dua surga itu, dan mayoritas para musafir memaknai dua ibarat tersebut lebih rendah dari sisi tingkatan dan keistimewaan, bagaimana yang lain juga menafsirkan tingkatan lebih rendah dari sisi tempat. Selain ditegaskan berakhirnya masa alam dan terjadinya kiamat, serta selanjutnya kehidupan manusia di alam lain dan tempat para penghuni surga. Berikutnya kita akan membahas tentang neraka dan dari kebalikan surga. Neraka adalah tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Rasulnya, serta orang-orang yang melanggar syariat-syariatnya. Masuk neraka adalah sebuah kehinaan. Allah Ta'ala berfirman, "Ya Rob, kami sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah hinakan ia, dan tidak baginya orang-orang yang alim seorang pun yang ingin menolongnya." Quran surat Al-Imran ayat 192. Maksud neraka adalah kerugian yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang masuk neraka adalah orang-orang yang rugi, mereka sendiri serta keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, orang yang demikian itu kerugiannya yang nyata." Quran surat Az-Zumar ayat 15. Tempat ini menurut keyakinan umat Islam adalah tempat di mana manusia dan jin dan adalah para makhluk yang membangkang terhadap syariat Allah dan mengingkari para nabi. Siapapun yang dimasukkan ke dalam neraka tidak akan dapat keluar darinya. Pintu neraka terdiri dari kukuh dan tertutup rapat.
itulah para penjaranya bagi orang-orang yang menganggap remeh berita tentang pengkhianatan akhirat. Ada juga orang-orang yang terakhir kali masuk surga setelah mereka disiksa sesuai dosa-dosanya yang mereka perbuat di alam dunia. Dalam Al-Quran disebutkan bahan bakar neraka adalah dari manusia dan batu yang akan mengartikan berhala. Dan tadi sudah jelaskan mereka apa itu surga dan neraka. Nah, sekarang kita akan membahas siapa saja penghuni surga dan neraka. Yang pertama yang akan kita bahas adalah penghuni surga. Yang pertama adalah surga Firdaus, untuk orang-orang yang memiliki sholat yang khusyuk dan orang-orang yang memiliki menjauhkan dari perbuatan dan perkaraan yang tidak guna sama sekali. Yang kedua adalah surga Aden, untuk orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka merupakan orang-orang yang mempunyai amalan soleh. Yang ketiga adalah surga Naim, untuk orang-orang yang juga selalu berkata baik dan bertakwa kepada Allah secara sesungguh-sungguh, di mana tanpa mencampuri takwa mereka dengan urusan duniawi. Yang keempat adalah surga Ma'wa, untuk orang-orang yang selalu beriman dan mengerjakan amalan soleh. Yang kelima adalah surga Darussalam, untuk orang-orang yang selalu mempertahankan keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah. Yang keenam adalah surga Darul Muqamah, untuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Yang ketiga adalah surga Al-Maqamul Amin, untuk orang-orang yang bertakwa. Dan surga Khuldi, orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya. Selanjutnya ada penghuni neraka. Ada yang pertama, ada neraka syair. Orang-orang yang memasuk mereka adalah orang-orang yang berdusta. Selanjutnya ada neraka lazda, untuk orang-orang yang meninggalkan atau tidak memberikan zakat. Ada neraka sakor, yaitu untuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat atau tidak mau memberikan makan kepada orang miskin. Yang keempat ada neraka jahim, untuk orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Yang kelima ada jahanam, untuk orang-orang yang tidak mau penuh melakukan tobat terhadap dosa besar yang mereka lakukan. Yang keenam adalah neraka hawiyah, yaitu untuk orang-orang yang selama hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan, seperti para wanita yang tidak pernah memakai jilbab dan para wanita yang meninggalkan dusta dan caranya tidak baik. Itu tadi penyampaian materi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf, karena kesempurnaan adalah milik Allah. Jika sudah, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.